Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini bertemu lagi bersama Pak Fikri dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah memasuki semester kedua ya pada tahun 2021. Tetap semangat untuk belajarnya meskipun kita masih dalam kondisi daring. Jangan bersedih hati, tetap semangat ya, karena kita sebagai muslim punya kewajiban untuk belajar. Jadi kita semua harus tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak, pertemuan bahasa Indonesia pada hari ini kita akan membahas tentang kemarin apa? Nggak ada yang masih ingat pada saat Zoom? Ya, kita akan membahas bagaimana cara memperkirakan informasi berdasarkan judul teks non-fiksi. Jadi kita akan memperkirakan atau memprediksi isi teks tersebut ya, teks non-fiksi itu melalui judul bacaannya. Bagaimana caranya? Baik, kita bahas. Nah, kalian ada yang masih ingat apa itu teks non-fiksi? Oke, kita ulas kembali. Teks non-fiksi adalah, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi tentang fakta atau kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan, atau teks yang bersifat nyata atau bersifat fakta. Jadi tidak boleh ada yang namanya rekayasa atau tidak boleh dikarang ya, atau berdasarkan imajinasi seseorang. Harus berdasarkan kenyataan yang ada. Oke, ada yang masih ingat contohnya apa saja? Ya, ada laporan pengamatan, ada biografi, kemudian ada karya tulis ilmiah, kemudian ada juga sejarah. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk teks non-fiksi. Nah, baik anak-anak, bagaimana sih memprediksi isi teks dengan membaca judulnya saja? Nah, apa itu memperkirakan? Memperkirakan informasi berdasarkan judul teks. Artinya kita akan mencoba untuk menuliskan atau memperkirakan isi dari teks non-fiksi tersebut tanpa kita membaca isi teksnya. Jadi kita hanya melihat judul teksnya saja. Nanti kita coba perkirakan dulu. Oh, kira-kira dari judul ini apa ya yang akan dibahas? Jadi nanti ketika kita sudah menulis perkiraan yang sudah kita buat, baru nanti kita coba baca apakah perkiraan kita sesuai atau tidak dengan yang ada di teks non-fiksi tersebut. Itu untuk memudahkan kita mencari informasi-informasi penting yang terdapat pada teks tersebut ya. Oke. Bagaimana caranya? Caranya adalah kata kunci. Apa sih kata kunci itu? Kita harus menemukan kata kuncinya pada teks non-fiksi itu ketika kita mau memperkirakan atau memprediksi isi teksnya. Bagaimana cara menemukan kata kuncinya? Nah, sebelum kita menemukan kata kuncinya, kita harus tahu dulu kata kunci itu apa. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili seluruh konsep atau pembahasan dalam suatu informasi. Nah, jadi kita harus bisa menemukan kata kunci pada teks non-fiksi tersebut. Kata kunci itu biasanya berkaitan dengan judul ya. Kemudian biasanya sering muncul juga pada teks tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama. Setelah kita tahu pengertian kata kunci, mari kita lanjut ke tujuan mencari kata kunci. Mengapa kita harus menemukan kata kunci? Yang pertama, untuk menemukan topik. Tujuan kita menemukan kata kunci itu untuk mencari topik. Topik itu ya, kita bisa menemukan topik itu dengan menentukan inti informasi dari sebuah teks bacaan. Jadi kita bisa menentukan apa sih yang sedang dibahas di teks tersebut ya. Itu kita bisa menemukan tujuan mencari kata kunci itu untuk menemukan itu, topik pembahasan. Kemudian memprediksi informasi.
tujuan kita mencari kata kunci itu untuk memprediksi informasi. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan. Kalau kita menemukan kata kuncinya, kita bisa memprediksi apa yang sedang dibahas, informasi penting apa yang akan diperoleh dari teks tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri dari kata kunci. Nah, apa saja? 1. Terdiri dari satu atau lebih yang membentuk kata. Nah, pasti kata kunci itu tersusun dari satu kata atau beberapa kata. Kemudian, mengandung kata yang terdapat dalam sebuah teks bacaan. Ini tadi Bapak sudah jelaskan. Jadi kata kunci itu bisa terdapat pada judul teksnya atau di dalam bacaan tersebut pasti ada kata-kata tersebut. Kata kunci itu pasti ada di dalam teks. Kemudian kata yang mewakili keseluruhan topik dalam teks pembahasan, teks bacaan. Nah, maksudnya apa? Kata kunci ini pasti kata-kata yang sering muncul. Misalnya membahas tentang bencana tsunami, pasti kata-kata tsunami itu akan sering muncul pada setiap baris atau setiap paragrafnya. Nah, berarti salah satu kata kuncinya adalah tsunami. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kata kunci, ya. Bisa satu kata atau lebih dari satu kata. Kemudian kata tersebut sering muncul pada setiap paragrafnya, dan kata tersebut bisa mewakili keseluruhan dari pembahasan. Jadi apa yang sedang dibahas di sana, ya. Itu ciri-cirinya. Nah, baik, kita akan mengambil contoh dari judulnya. Ada teks tentang menjaga kebugaran jasmani. Nah, kita perhatikan dulu judulnya, menjaga kebugaran jasmani. Berarti bacaan ini akan membahas tentang apa ya? Ya, tentang kebugaran jasmani. Nah, kira-kira bagaimana cara kita memprediksi isi dari teks tersebut? Padahal kan kita belum tahu nih isi teks bacaannya seperti apa. Nah, baik, kita coba untuk memprediksi teks menjaga kebugaran jasmani ini. Perkiraan informasi nih, kita perkirakan menjaga kebugaran jasmani, kira-kira ya yang pertama pengertian pola hidup sehat, ya, atau menjaga kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua, cara menjaga kebugaran jasmani, supaya bisa menjaganya seperti apa nih, supaya jasmani kita tetap bugar. Kemudian manfaat menjaga kebugaran jasmani. Nah, ini adalah perkiraan informasi yang akan kita peroleh pada teks menjaga kebugaran jasmani. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi pertama, ketika kita sudah tahu judulnya, baru kita cari tahu kira-kira judul teks ini akan membahas apa sih? Oh, membahas tentang kebugaran jasmani. Pasti akan membahas tentang pengertian dari pola hidup sehat atau kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua, cara menjaga kebugaran jasmani itu ada kaitannya dengan judulnya. Karena menjaga kebugaran jasmani, menjaga kebugaran jasmani kan pasti ada cara-caranya. Nah, itu kita masukkan ke dalam informasi yang akan kita dapatkan perkiraannya. Terus yang ketiga, apa sih manfaat menjaga kebugaran jasmani itu? Nah, ini adalah prediksi dari informasi yang akan kita dapatkan dari teks menjaga kebugaran jasmani. Nah, contohnya seperti ini. Kita cari di teks tersebut. Pengertian kebugaran jasmani itu apa? Kemampuan untuk melakukan kegiatan tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan, serta masih memiliki cadangan tenaga untuk mengisi waktu luang dan kegiatan lainnya. Nah, ini adalah salah satu informasi yang akan kita dapatkan pada teks menjaga kebugaran jasmani tadi. Ini prediksinya ya. Terus yang kedua, cara menjaga kebugaran jasmani. Bagaimana cara menjaga kebugaran jasmani? Yang pertama, mengonsumsi sayur dan buah, minum air yang cukup, berolahraga secara rutin, dan tidur yang cukup. Ini adalah cara-cara menjaga kebugaran jasmani.
Kemudian yang ketiga, manfaat menjaga kebugaran jasmani. Apa saja manfaat menjaga kebugaran jasmani? 1. Menurunkan resiko penyakit. Sudah pasti ketika tubuh kita sehat dan kuat, insya Allah resiko terkena penyakit akan sedikit. Kemudian yang kedua, meningkatkan imunitas tubuh. Meningkatkan kekebalan tubuh. Jika tubuh kita kuat, sehat, insya Allah imun kita akan kuat. Kemudian yang ketiga, kalau imun kita kuat, kita tidak mudah terserang penyakit, insya Allah akan memperpanjang usia kita. Nah, ini adalah contoh dari informasi yang didapatkan dari teks menjaga kebugaran jasmani. Nah, ini adalah contohnya. Jadi seperti ini bagaimana cara kita memprediksinya. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan dengan teks yang aslinya. Apakah ada dari 3 poin yang kita tuliskan tadi? Yang pertama adalah pengertian kebugaran jasmani, yang kedua adalah cara menjaga kebugaran jasmani, yang ketiga adalah manfaat menjaga kebugaran jasmani. Nanti bisa dicocokkan dengan teksnya. Nah, baik anak-anak, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya dan salam untuk kedua orang tua kalian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk tugasnya nanti Bapak akan share, akan kirimkan contoh judul teks non fiksinya. Nanti kalian tinggal tuliskan kira-kira prediksi dari teks non fiksi itu akan membahas tentang apa. Tadi yang seperti contoh yang tadi Bapak contohkan, ada 3 poin misalnya pengertiannya, kemudian cara menjaga kebugaran jasmani, kemudian manfaatnya. Nah, itu nanti bisa ditulis oleh kalian. Itu adalah contohnya ya. Jadi nanti kalian sesuaikan saja. Baik, apabila ada hal yang ingin ditanyakan silahkan bertanya kepada Bapak ya. Bapak akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.